Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Eki Furkon SHMH, dosen pengampu mata kuliah Teknologi dan Transformasi Digital. Baik, di sini saya dengan Siti Nuranisa dengan NIM 1121016 kelas 7B akan mempresentasikan mengenai teknologi blockchain untuk pengelolaan sampah berkelanjutan. Nah, baik teman-teman, di sini blockchain ini memiliki potensi yang cukup besar untuk merevolusi pengelolaan sampah dengan kemampuan dalam mencatat dan melacak data secara transparan dan aman. Blockchain juga dapat memberikan solusi yang lebih efisiensi dan berkelanjutan untuk masalah sampah. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pengenalan teknologi blockchain. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih mengenai teknologi blockchain ini. Blockchain ini adalah teknologi yang memungkinkan catatan data didistribusi dan transparan. Data disimpan dalam blok-blok yang saling terhubung, menciptakan rantaian informasi yang tidak diubah setiap transaksi secara dicatat permanen di seluruh jaringan, lalu memastikan integritas dalam keamanan data. Baik, di sini juga kita bagi menjadi 3 dari desentralisasi. Desentralisasi merupakan tidak adanya otoritas tunggal yang mengendalikan jaringan blockchain sehingga memberikan tingkat kemampuan dan ketahanan yang tinggi. Lalu yang mengenai transparansi, jadi semua transaksi di blockchain ini dapat dilihat oleh siapapun sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan. Lalu adanya kekekalan, yang dimana data yang disimpan blockchain tidak dapat diubah atau dihapus. Nah, teman-teman, di sini adalah merupakan dari keuntungan. Lalu teman-teman, di sini ada potensinya itu yaitu merupakan pengembangan aplikasi. Aplikasi berbasis blockchain dapat membantu memilah dan mengelola sampah secara efisien. Lalu yang kedua ada pelacak sampah. Blockchain dapat melacak perjalanan sampah dari sumber hingga ke tempat pengelolaan dan pembuangan akhir. Lalu ada insentif daur ulang. Blockchain dapat digunakan juga memberikan insentif bagi masyarakat yang melakukan daur ulang. Lalu yang keempat ada pemantauan lingkungan. Blockchain dapat digunakan untuk memantau kondisi lingkungan dan mengidentifikasi potensi bahaya. Lalu juga di sini saya menjelaskan mengenai terkredibilitas dan transparansi bagi teknologi blockchain ini, teman-teman. Nah, blockchain ini memungkinkan pelacakan sampah secara real time, mulai dari sumbernya hingga ke tempat pengolahan dan pembuangan akhir. Data tentang jenis sampah, tanggal pengumpulan, dan proses pengumpulan tercatat secara permanen dan transparan di blockchain, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sampah. Itu merupakan adanya pengumpulan, pengelolaan, dan pembuangan, di mana pengumpulan ketika sampah dikumpulkan, data tentang jenis dan jumlah sampah dicatat di blockchain. Lalu ada pengumpulan, proses pengelolaan seperti pemilahan, daur ulang dicatat juga di blockchain, memberikan informasi tentang aliran sampah. Lalu adanya pembuangan, blockchain dan tanggal pembuangan sampah dicatat di blockchain sehingga dapat dilacak dan dipantau secara real time. Lalu smart contract dan otomatis. Smart contract adalah program yang disimpan dan dieksekusikan di blockchain. Smart contract dapat digunakan untuk mengotomatiskan proses pengelolaan sampah seperti pembayaran daur ulang, penjadwalan, pengumpulan sampah, dan pemasaran tempat pembuangan. Untuk itu ada beberapa poin di sini, yaitu pengumpulan sampah, pembayaran daur ulang, dan pemantauan lingkungan. Nah, lalu teman-teman, di sini juga tantangan dalam pengelolaan sampah bagi teknologi blockchain ini merupakan pengelolaan sampah merupakan masalah global yang kompleks di Indonesia. Jumlah sampah terus meningkat, sementara infrastruktur pengelolaan sampah masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan berbagai tantangan seperti pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat. Yakni pencemaran lingkungan seperti sampah yang tidak dikelola dengan baik dan dapat menimbulkan tanah, udara, dan air minum untuk kesehatan manusia dan ekosistem bagi makhluk yang hidup. Lalu yang kedua ada kurangnya infrastruktur. Teman-teman, di sini di Indonesia tepatnya sangat kurangnya infrastruktur dalam tempat pembuangan sampah dan fasilitas daur ulang, yaitu mempersulit upaya pengelolaan sampah yang efektif. Masyarakat masih kurang sadar tentang pentingnya pemilahan dan pengelolaan sampah sehingga tingkat daur ulang masih sangat rendah. Baik, untuk slide selanjutnya itu mengenai kesimpulan dan prospek dalam masa depan. Kesimpulan dalam proyek ini, diharapkan teknologi blockchain memiliki potensi yang besar untuk menciptakan pengelolaan sampah yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. Dengan kemampuannya dalam mencatat dan melacak data secara aman dan tersentralisasi,
blog yang juga dapat membantu mengatasi tantangan pengelolaan sampah yang ada saat ini. Baik, cukup sekian. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.